inside your head. Casey Stoner terpukau, Marc Marquez cetak sejarah di musim debutnya bersama Ducati. Dunia MotoGP kembali dibuat tercengang oleh sosok Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu menutup akhir pekan sempurna di MotoGP Seri Austria dengan menjuarai sprint race dan main race, sekaligus mencatatkan kemenangan ke-6 secara beruntun di musim debutnya bersama Ducati. Catatan gemilang ini bukan hanya menggetarkan pedok, tapi juga membuat legenda MotoGP, Casey Stoner, angkat bicara dengan nada penuh kekaguman. Bagi Stoner, pencapaian Marquez musim ini bukanlah hal biasa. Ia menyebut Marquez berhasil melampaui ekspektasi siapapun. Jujur saja, saya hampir tidak percaya dengan apa yang dilakukan Marc. Baru di tahun pertamanya bersama Ducati, dia sudah langsung mendominasi seperti ini. 6 kemenangan beruntun, itu bukan sesuatu yang mudah, ujar Stoner dalam sebuah wawancara seusai balapan. Stoner, yang juga dikenal sebagai satu-satunya pembalap yang mampu membawa Ducati menjadi juara dunia di era 2007, memahami betul betapa sulitnya menaklukkan mesin Desmos edisi. Ia pernah mengalami sendiri kerasnya motor tersebut, yang kala itu dikenal sulit dijinakkan. Namun, Marquez tampaknya mampu mengendalikan Ducati seolah motor itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Menurut Stoner, kunci utama keberhasilan Marquez terletak pada gaya balapnya yang unik. Berbeda dengan kebanyakan pembalap modern yang sangat bergantung pada perangkat elektronik, Marquez lebih mengandalkan insting, keterampilan alami, dan keberanian ekstrim. Marc itu tipe pembalap lama yang masih hidup di era baru. Dia tidak terlalu bergantung pada kontrol traksi atau sistem elektronik. Dia membaca motor dengan tubuhnya, merasakan grip dari ban, dan mengendalikannya dengan cara yang sangat natural. Itulah yang membuatnya begitu berbeda, jelas Stoner. Hal yang paling mengejutkan adalah pengakuan jujur Stoner sendiri. Meski dikenal sebagai salah satu talenta terbesar dalam sejarah MotoGP, pria asal Australia itu mengaku ragu apakah dirinya mampu mengalahkan Marquez jika keduanya berada dalam satu era. Kalau saya masih membalap sekarang, mungkin saya akan kesulitan melawannya. Marc punya sesuatu yang spesial, kombinasi antara keberanian, kecepatan, dan kecerdasan balap yang sulit ditandingi, ungkapnya. Balapan utama di Red Bull Ring sendiri menjadi bukti nyata dari apa yang dikatakan Stoner. Marquez memulai dari posisi keempat, namun dengan cepat menyalip satu persatu lawannya. Duel sengit dengan Francesco Bagnaia di awal balapan menjadi tontonan menegangkan. Bagnaia, yang juga murid dari Akademi Valentino Rossi, sempat berusaha keras mempertahankan posisinya. Namun, Marquez dengan tenang menemukan celah, menyalip, dan kemudian fokus mengejar Marco Bezzecchi yang memimpin sejak awal. Bezzecchi sempat terlihat akan mengunci kemenangan, tetapi Marquez kembali menunjukkan kelasnya. Dengan insting tajam, ia memangkas jarak lap demi lap, hingga akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi menjelang balapan usai. Dari situ, dominasi Marquez tak lagi terbendung. Ia melintasi garis finish dengan penuh percaya diri, menambah catatan kemenangan beruntunnya menjadi 6 kali. Kemenangan ini bukan hanya sekadar angka. Dalam catatan sejarah MotoGP, sangat jarang seorang pembalap debutan bersama tim baru mampu langsung mencatatkan rekor sefantastis itu. Apalagi di tim besar seperti Ducati, yang memiliki sejarah panjang dengan banyak nama besar. Bagi Ducati, kehadiran Marquez bagaikan berkah sekaligus jawaban atas pencarian panjang mereka untuk sosok pembalap yang mampu mendominasi seperti Casey Stoner di masa lalu. Tak heran bila banyak pihak mulai membandingkan keduanya. Namun, alih-alih cemburu, Stoner justru memberikan penghormatan. Ia melihat Marquez bukan hanya sebagai penerus, tetapi juga sebagai evolusi dari pembalap sejati. Saya tahu betapa sulitnya menjadi juara dunia dengan Ducati. Melihat Marc melakukan ini di musim pertamanya, saya hanya bisa angkat topi, tambah Stoner. Kemenangan ke-6 beruntun Marquez di Austria sekaligus menegaskan statusnya sebagai kandidat terkuat perebutan gelar juara dunia. Lebih dari itu, pencapaian ini menghadirkan nuansa emosional di pedok MotoGP, sebuah pengakuan dari legenda kepada legenda baru. Dan bagi para penggemar, apa yang dilakukan Marc Marquez tahun ini akan selalu dikenang sebagai salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah olahraga roda 2. Valentino Rossi murka, Marc Marquez bermain-main dengan dua muridnya di MotoGP Seri Austria. Main race MotoGP Austria, meninggalkan cerita besar yang syarat emosi, bukan hanya bagi para penggemar, tapi juga bagi salah satu legenda terbesar olahraga ini, Valentino Rossi.
Sang pemilik VR46 Academy itu tak kuasa menyembunyikan kekecewaan sekaligus kemarahannya setelah menyaksikan dua murid terbaiknya, Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi, dipermainkan oleh rival abadinya, Marc Marquez, yang akhirnya keluar sebagai juara. Sejak kualifikasi, harapan Rossi begitu tinggi. Marco Bezzecchi mengamankan pole position, sementara Francesco Bagnaia berada di grid ketiga. Dua murid yang ia bimbing sejak usia muda berada di barisan depan, siap menaklukkan sirkuit yang memang dikenal ramah bagi motor Ducati. Di atas kertas, peluangnya untuk menorehkan kejayaan di tanah Austria sangat besar. Namun, skenario sempurna itu hancur berantakan begitu balapan dimulai. Marc Marquez, yang hanya start dari posisi keempat, sudah menunjukkan ancamannya sejak lampu start padam. Dengan insting bak petarung sejati, ia langsung menyodok ke posisi ketiga, menempel ketat di belakang Bagnaia. Sejak saat itu, duel sesama Ducati ini menjadi panggung utama. Bagnaia dan Marquez saling mengadu kecepatan, melakukan overtake demi overtake, memacu motor hingga batas maksimal. Namun, tekanan mental yang terus diberikan Marquez akhirnya membuat Bagnaia goyah. Sebuah manuver brilian pun dilancarkan, Marquez berhasil melewati rekan setimnya itu dan mengunci posisi kedua. Di depan, Bezzecchi tampak nyaman. Ia melaju dengan ritme konsisten, menjaga jarak yang cukup aman dari Marquez. Penonton mulai percaya bahwa kemenangan akan menjadi milik murid Rossi itu. Tapi bagi seorang Marc Marquez, balapan baru dimulai ketika lawan merasa aman. Lap demi laps, ia memangkas jarak dengan presisi luar biasa. Hingga akhirnya, pada 8 laps terakhir, duel sejati pun dimulai. Marquez menempel ketat Bezzecchi, memaksa sang pole sitter untuk keluar dari zona nyaman. Tekanan datang dari segala sisi. Bezzecchi mencoba bertahan dengan menutup racing line, sementara Marquez bermain dengan tempo, seolah menunggu saat yang tepat untuk menusuk. Dan benar saja, di sebuah momen krusial, Marquez melancarkan manuvernya, bersih, cepat, tanpa memberi ruang balasan. Bezzecchi pun harus merelakan posisi pertamanya direbut. Sejak itu, Marquez tidak lagi terkejar. Ia memimpin hingga bendera finish dikibarkan, sementara Bezzecchi justru kehilangan fokus hingga posisinya direbut Fermin Aldeguer. Hasil akhir pun mencengangkan. Marc Marquez juara, Aldeguer runner-up, dan Bezzecchi hanya bisa puas di podium ketiga. Bagnaia, lebih menyakitkan lagi, ia tersingkir dari persaingan podium. Valentino Rossi, yang menyaksikan langsung dari garasi, terlihat geram. Ekspresinya jelas menunjukkan kekecewaan mendalam. Baginya, ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah simbol bahwa rival lamanya, Marc Marquez, kembali mempermalukan dirinya. Kali ini lewat murid-murid yang ia asuh. Saya benar-benar kecewa. Pecco dan Bez sudah berada di posisi yang tepat untuk menang. Tapi pada akhirnya mereka tidak bisa menghentikan Marc. Saya tahu Marc sangat kuat, tapi ini tetap menyakitkan karena mereka adalah dua pembalap yang saya percaya bisa melawannya, ujar Rossi dengan nada kesal seusai balapan. Bagi Rossi, luka ini terasa lebih dalam. Rivalitasnya dengan Marquez sejak 2015 memang menjadi salah satu kisah paling pahit dalam sejarah MotoGP. Dan kini, meski Rossi sudah gantung helm, bayangan Marquez masih menghantuinya. Hanya saja kali ini, bukan dia yang dikalahkan di lintasan, melainkan dua murid yang ia banggakan. Balapan di Austria pun tercatat bukan hanya sebagai kemenangan ke-6 beruntun bagi Marquez, tetapi juga sebagai drama emosional yang mengingatkan dunia pada rivalitas lama. Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap cepat, tapi juga maestro strategi yang mampu mematahkan lawan dengan cara paling menyakitkan. Dan bagi Valentino Rossi, hari ini adalah hari penuh amarah, karena di depan matanya, sang rival abadi kembali menegaskan dominasinya, sementara dua murid terbaiknya dipermainkan begitu saja. Marc Marquez juarai main race MotoGP seri Austria, cetak sejarah 6 kemenangan beruntun. Bos Ducati tak percaya dan bangga. Sirkuit Red Bull Ring, Austria, kembali menjadi saksi sejarah besar di ajang MotoGP. Marc Marquez berhasil menuntaskan balapan utama dengan kemenangan gemilang, setelah sebelumnya juga menjuarai sprint race. Kemenangan ini menjadi pencapaian luar biasa karena menandai kemenangan ke-6 secara beruntun bagi Marquez, sesuatu yang jarang terjadi di era modern MotoGP. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tidak hanya bangga, tetapi juga mengaku tak percaya dengan konsistensi luar biasa yang ditunjukkan pembalap Spanyol tersebut. Balapan utama dimulai dengan Marquez yang menempati posisi start keempat. Dari awal, ia menunjukkan tekad kuat untuk merebut kemenangan. Start yang dilakukannya sangat baik, sehingga ia segera merangsek ke posisi ketiga.
Pertarungan sengit langsung terjadi ketika Francesco Bagnaia, rekan setimnya, berada di depannya di posisi kedua. Tekanan dari kedua pembalap Ducati tersebut membuat tensi balapan meningkat. Bagnaia berusaha keras mempertahankan posisinya, tetapi Marquez tampil dengan strategi matang. Dengan tekanan konsisten dan pengambilan momen yang tepat, Marquez akhirnya berhasil menyalip Bagnaia dan merebut posisi kedua. Namun perjuangan tidak berhenti di sana. Jarak dengan pemimpin balapan, Marco Bezzecchi, cukup jauh. Meski demikian, laps masih tersisa, dan Marquez menunjukkan kelasnya sebagai pembalap berpengalaman. Perlahan namun pasti, kecepatan Marquez semakin meningkat. Ia menjaga ritme balapan dengan konsisten, memangkas jarak lap demi lap. Momen krusial datang ketika balapan menyisakan 8 lap. Marquez berhasil mendekati Bezzecchi. Pertarungan pun tidak terelakkan. Bezzecchi berupaya mempertahankan posisinya dengan segala cara, sementara Marquez terus memberi tekanan. Duel keduanya menciptakan suasana tegang di tribun penonton. Pada akhirnya, strategi Marquez terbukti lebih efektif. Dengan manuver yang bersih dan perhitungan tepat, ia berhasil merebut posisi pertama. Sejak itu, Marquez mengendalikan jalannya balapan. Ia mempertahankan kecepatan tinggi sambil memastikan tidak memberi ruang bagi lawan untuk menyerang kembali. Hingga garis finish dikibarkan, posisi terdepan tetap dikuasainya. Marquez menyelesaikan balapan utama dengan kemenangan yang solid. Posisi kedua ditempati Fermin Aldeguer dari Gresini Racing, sementara Marco Bezzecchi harus puas di posisi ketiga setelah sempat memimpin. Kemenangan ini langsung mendapat sorotan besar. Gigi Dalinya tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya, meski juga mengaku terkejut. Apa yang dilakukan Marc benar-benar luar biasa. 6 kemenangan beruntun bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, apalagi di era persaingan ketat saat ini. Saya hampir tidak percaya dengan konsistensi dan cara dia mengendalikan balapan. Ini adalah pencapaian yang membanggakan, tidak hanya untuk Marc, tetapi juga untuk Ducati, ujar Dalinya seusai balapan. Kemenangan ini menegaskan dominasi Marquez pada paruh kedua musim MotoGP 2025. Konsistensinya tidak hanya menunjukkan kualitas individu, tetapi juga kekuatan paket tim Ducati. Meski demikian, hasil ini juga memberi gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi pembalap lain, termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia, yang belum mampu menemukan ritme terbaik dalam beberapa balapan terakhir. Dengan 6 kemenangan beruntun, Marc Marquez kini menorehkan catatan sejarah baru. Tidak banyak pembalap yang mampu menjaga konsistensi di level setinggi ini. Bagi Marquez, kemenangan di Austria bukan sekadar tambahan poin, melainkan simbol dari mental juara, strategi matang, serta pengalaman yang membuatnya tetap menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Marc Marquez juarai sprint race MotoGP seri Austria Boss Ducati dibuat linglung. Red Bull Ring, Austria yang penuh adrenalin di pegunungan Styrian, ribuan pasang mata tertuju pada lintasan cepat Red Bull Ring. Sirkuit yang terkenal itu kembali menghadirkan kejutan besar. Marc Marquez, sang gladiator lintasan, berhasil menjuarai sprint race MotoGP Austria dengan cara yang begitu meyakinkan. Kemenangan ini bukan hanya menambah koleksi trofi bagi Marquez, tapi juga meninggalkan tanda tanya besar di benak bos Ducati, Gigi Dalinya, yang dibuat linglung oleh hasil balapan tersebut. Balapan sprint kali ini memang menyimpan cerita dramatis sejak lampu start padam. Marquez memulai lomba dari posisi keempat. Banyak yang mengira ia akan kesulitan di lintasan sepanjang 4,3 km itu. Namun begitu balapan dimulai, Marquez menunjukkan kecerdikannya. Dengan reaksi kilat dan insting balap yang tajam, ia langsung merangsek ke depan, menyalip lawan-lawannya dan hanya tertahan di belakang sang adik, Alex Marquez. Pertarungan kakak adik itu menjadi sorotan utama. Alex memimpin, Marc Marquez menempel di roda belakang dengan sabar. Laps demi laps, tekanan terus diberikan. Penonton bisa melihat bagaimana Marc Marquez seperti seekor pemburu, menunggu mangsa yang mulai lelah. Setiap tikungan dilewati dengan presisi, setiap momen ia manfaatkan untuk mendekat sedikit demi sedikit. Puncaknya terjadi di laps kelima. Di trek lurus, tempat di mana mesin dan keberanian diuji, Marc Marquez melihat celah. Dengan manuver bersih, ia menyalip Alex tanpa banyak perlawanan. Overtake itu terasa begitu mudah, seakan-akan ia tahu persis titik kelemahan adiknya. Sejak saat itu, posisi terdepan tidak pernah lagi berpindah tangan.
Marc Marquez memimpin jalannya sprint race dengan penuh percaya diri. Ritmenya konsisten, kecepatannya tak terbendung. Gaps dengan Alex semakin melebar, sementara para pesaing lain hanya bisa bertarung untuk memperebutkan posisi sisa. Ketika bendera finish dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis dengan keunggulan yang cukup jauh, sebuah pernyataan tegas bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP. Namun, di balik kegembiraan itu, ada kebingungan besar di garasi Ducati. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, justru mengalami balapan yang pahit. Pecco kesulitan sejak awal, tidak mampu menemukan ritme, hingga akhirnya harus mengakhiri sprint race lebih cepat dari yang diharapkan. Hasil ini menciptakan kontras yang sangat mencolok. Satu Ducati berkuasa lewat Marquez, sementara Ducati lain terpuruk bersama Bagnaia. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, terlihat kebingungan pasca balapan. Wajahnya mencerminkan campuran antara kekaguman dan heran. Saya benar-benar tidak habis pikir. Red Bull Ring adalah salah satu sirkuit terbaik kami. Motor Ducati biasanya sangat dominan di sini, tapi hari ini justru Marc yang melesat sendirian di depan. Sementara Pecco malah kesulitan dan tidak bisa menyelesaikan balapan. Saya sendiri masih mencari jawabannya, ucap Gigi dalam wawancara singkat setelah sprint race. Kemenangan ini bukan sekadar soal catatan waktu atau kecepatan mesin. Apa yang ditunjukkan Marc Marquez di Austria adalah bukti dari mental baja seorang juara. Dengan strategi matang, kecerdasan membaca balapan, dan nyali besar untuk mengeksekusi momen krusial, ia berhasil membalikkan semua prediksi. Di tribun, sorakan penonton bergema keras, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan duel emosional antara dua bersaudara yang saling beradu. Namun pada akhirnya sang kakak menunjukkan bahwa pengalaman dan naluri balapnya masih berada di level tertinggi. Kini, pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah Marc mampu membawa momentum ini ke race utama? Ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain menemukan cara untuk membalikkan keadaan dan mengembalikan dominasi mereka? Satu hal yang pasti, kemenangan di sprint race Austria ini menambah daftar panjang kisah heroik Marc Marquez di MotoGP, dan bagi Gigi Dall'Igna, hasil ini menjadi tamparan kecil yang membuktikan, kadang, sehebat apapun mesin Ducati, faktor seorang pembalap bisa tetap jadi penentu segalanya.